Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fauzan MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Cinayah. Perkenalkan, nama saya Ensyakiratul Rizkiyah, NIM 1219045 dari kelas SB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hudud. Tindak pidana hudud yaitu segala tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Bentuk sanksinya dapat berupa yang pertama pidana mati atau hukuman salib, dera, potong tangan atau potong kaki, dan pengasingan atau pembuangan. Nah, diasingkannya itu dapat diartikan diasingkan dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya sanksi religius yang berupa memerdekakan budak atau menjalankan puasa kafaroh. Dan sanksi tindak pidana hudud dikelompokkan menjadi 5 jenis tindak pidana. Yang pertama, pidana atas jiwa dapat berupa pidana mati dengan penyalipan atau salib. Yang kedua, dapat berupa pidana mati dengan perajaman atau rajam. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu bentuk sanksinya pidana atas anggota badan. Nah, dapat berupa pidana potong tangan dan kaki. Yang kedua, pidana potong tangan atau kaki. Kemudian dirajam atau dera. Kemudian pidana pukulan atau penamparan. Nah, selanjutnya pidana pemukulan tangan. Kemudian yang ketiga, pidana atas kemerdekaan, yaitu dapat berupa pidana pembuangan dan pengusiran, pidana penahanan atau pidana jera. Dan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana hudud adalah segala kejahatan yang serius dan dalam hukum pidana Islam karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan. Hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman had, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tindakan atau harus dilaksanakan. Kemudian tindak pidana yang termasuk dalam kategori hudud. Yang pertama, zina. Yang kedua, tuduhan perbuatan zina. Yang ketiga, minum minuman keras atau khamar. Yang keempat, murtad atau ridah. Yang kelima, pencurian. Yang keenam, pemberontakan atau al-baghyu. Kemudian yang ketujuh yaitu perampokan. Nah, zina sendiri diatur di dalam surat An-Nur ayat 2. Nah, kemudian juga terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 15, dalam surat Al-Isra ayat 32, surat An-Nur ayat 31. Kemudian sanksi hukum dari zina ini yaitu apabila orang itu lajang, maka hukumannya dicilid atau dera atau cambuk sebanyak 100 kali. Apabila dia seorang yang sudah menikah, maka hukumannya rajam sampai meninggal. Nah, kemudian yang kedua ada tuduhan perbuat zina. Nah, itu dasar hukumnya terdapat dalam surat An-Nur ayat 4, ayat 13, ayat 19, dan ayat 23. Nah, sanksi hukuman dari ini yaitu 80 kali dera. Kemudian murtad atau ridho, yaitu murtad itu keluar dari agama Islam, kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik niat untuk berubah kekafiran atau dengan ucapan. Nah, dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan yang balik atau berakal
kemudian diajak kembali ke dalam Islam sebanyak 3 kali. Jika kembali, maka ia akan diberi maaf. Dan apabila dia menolak, maka ia akan dibunuh. Dasar hukum dari murtad ini yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan surat An-Nisa ayat 137. Nah, unsur-unsur dari jarimah ridho yaitu yang pertama, kembali atau keluar dari Islam. Yang kedua, ada iktikad tidak baik. Kemudian pencurian. Pencurian itu mengambil barang yang bukan milik kita atau mengambil barang milik orang lain. Nah, biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dasar hukumnya terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 38. Nah, kemudian sanksi dari pencurian ini biasanya dipotong tangan dengan terdapat beberapa syarat yang berlaku di dalamnya. Nah, kemudian unsur-unsur jarimah pencurian yaitu mengambil harta atau barang yang berupa harta yang berharga yang memiliki tempat penyimpanan yang layak atau yang memiliki nisab. Yang dicuri itu adalah barang milik orang lain. Nah, kemudian dari seorangnya itu memiliki itikad yang tidak baik. Cara pembuktian pencurian itu dapat dilakukan dengan yang pertama, sanksi minimal sanksinya 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Nah, kemudian dengan pengakuan. Dan yang ketiga dapat dilakukan dengan sumpah. Kemudian selanjutnya meminum khamar. Meminum khamar terdapat dasar hukumnya di dalam surat An-Nisa ayat 43 dan surat Al-Maidah ayat 91, surat Al-Baqarah ayat 219. Sanksi hukum dari minum khamar ini yaitu dera 80 kali atau kemudian kalau menurut Imam Syafi'i hukumannya dera 40 kali, sedangkan menurut Imam Hanafi hukumannya dera sebanyak 80 kali. Nah, selanjutnya pemberontakan atau al-baghyu. Pemberontakan yaitu seorang yang memberontak terhadap negara dan menampakkan perlawanannya melalui senjata atau melalui perang terhadap daulat Islamiyah. Dasar hukumnya terdapat selanjutnya perampokan. Perampokan ini dasar hukumnya dapat di surat Al-Maidah ayat 33 dan 34. Sanksi dari perampokan ini biasanya dibunuh atau dengan disalib, atau bisa juga dengan dipotong tangan atau potong kakinya dengan bersilang, atau bisa juga dibuang dari tempat kediamannya. Nah, sekian penjelasan saya tentang hudud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.